Gatra duduk sambil menatap layar komputer yang berada di ruangannya. Ia sesekali mengalihkan pandangannya pada foto yang selalu ada di meja kerjanya. Wanita cantik dengan rambut panjang dan senyum manisnya. Terlihat anggun dan mempesona. Gak benar. Kenapa gue jadi ragu setengah mati gini nikah sama Bu Tania? Padahal gue tahu. Ini nikah doang, cinta mah urusan belakangan. Desisnya kesal sambil memijit kening. Suara ketukan datang dari sekretaris cantik Gatra. Ia tersenyum sambil memberitahukan ada meeting bersama klien siang ini di salah satu restoran. Seperti biasa Gatra selalu menyempatkan menggoda Marisa. Karena Marisa selalu cuek dan acuh padanya. Kamu ikut kan nanti cantik? Tanyanya sambil tersenyum menyeringai. Saya ikut pak. Kalau begitu saya permisi pak. Jawab Marisa langsung keluar dari ruangan Gatra dengan wajah datarnya. Entah kebal atau apa. Sekalipun ia tak pernah tergiur dengan tawaran Gatra. Bahkan Gatra sering belak-belakan mengatakan ia cantik dan menarik. Dan hanya Marisa lah yang bisa membuat Gatra menjadi lelaki sadboy yang selalu mendapatkan tolakan. Mungkin Marisa sudah tahu siapa Gatra yang sebenarnya. Lelaki yang sering mendapatkan perhatian khusus dari para wanita ini jelas bukan lelaki idamannya walaupun ia kaya. Marisa pun tahu cerita pahit Gatra tentang percintaan dulu. Jelas Marisa tahu siapa yang sebenarnya ada di hati Gatra. Semua ucapan Gatra padanya hanyalah sebuah buayan semata. Dan ia tak pernah merasa tertarik pada sosok Gatra. Kini Gatra berjalan dengan gaya coolnya sambil sesekali membenahi jas berwarna hitam yang dikenakannya. Marisa tepat berada di belakang dengan wajah sedikit senyuman membuat seakan mereka pasangan kerja yang cocok dan kompak. Selamat siang pak. Maaf dibuat menunggu. Gatra mengulurkan tangannya dengan senyuman lebarnya. Walaupun Gatra sering disebut lelaki berandal atau sejenis itu, ia tetap tahu posisi di mana ia harus mengubah sikapnya. Ia bahkan bisa sangat manis seperti ini. Silakan pak. Saya tadi sudah pesan minuman buat kita. Ucap lawan bicara Gatra sambil tersenyum menatap Gatra dan Marisa bergantian. Mereka mulai membahas materi rapat. Secara bergantian Marisa menjelaskan tentang kerjasama yang akan dilakukan keduanya. Sampai akhirnya mereka setuju dengan semua peraturan yang diberikan Gatra. Selamat bergabung di perusahaan kami. Ucap Gatra kembali mengulurkan tangannya. Saya sangat banyak terima kasih pak. Jawabnya. Oh iya pak. Saya masih ada urusan harus pergi sekarang. Sambungnya sambil melihat jam tangan. Baik pak. Senang bertemu. Kata Gatra dengan senyuman lebarnya menatap lelaki seumuran papahnya itu pergi. Gatra menatap Marisa yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Kamu manis banget sih, godanya. Mau saya tanya pak, ini sudah dibayar atau belum? Tanya Marisa seolah mengalihkan pembicaraan. Gatra membuah natasnya secara kasar. Kamu itu gak mau apa pacaran sama saya? Tanya Gatra sambil tersenyum kecil.
Saya rasa kita sebaiknya kembali ke kantor, jawab Marisa menatap mata Gatra tanpa ada rasa canggung dan takut. Gatra tertawa keras sambil meletakkan beberapa uang di meja dan menggupaikan tangan pada pelayanan. Gatra langsung berjalan pergi dikejar langkah Marisa yang juga cepat. Cuma kamu perempuan yang nolak saya, kata Gatra sambil menoleh ke arah belakang. Saya harap Bapak tidak bangga dan tidak tersinggung, jawab Marisa dengan penuh penekanan. Saya itu mau nikah tahu. Masa iya kamu gak mau ngabisin waktu bareng saya sebelum saya nikah? Beritahu Gatra sambil tersenyum lebar. Marisa bergantian. Mereka mulai membahas materi rapat. Secara bergantian Marisa menjelaskan tentang kerjasama yang akan dilakukan keduanya. Sampai akhirnya mereka setuju dengan semua peraturan yang diberikan Gatra. Selamat bergabung di perusahaan kami, ucap Gatra kembali mengulurkan tangannya. Saya sangat banyak terima kasih Pak, jawabnya. Oh iya pas. Saya masih ada urusan harus pergi sekarang, sambungnya sambil melihat jam tangan. Baik Pak, senang bertemu. Gatra tertawa keras sambil meletakkan beberapa uang di meja dan menggupaikan tangan pada pelayanan. Gatra langsung berjalan pergi dikejar langkah Marisa yang juga cepat. Cuma kamu perempuan yang nolak saya, kata Gatra sambil menoleh ke arah belakang. Saya harap Bapak tidak bangga dan tidak tersinggung, jawab Marisa dengan penuh penekanan. Saya itu mau nikah tahu. Masa iya kamu gak mau ngabisin waktu bareng saya sebelum saya nikah? Beritahu Gatra sambil tersenyum lebar. Marisa mengerutkan keningnya. Ia tentu tahu tentang Bu Tania yang sudah sering dibicarakan di kantor sebagai calon istri Gatra. Namun, ia tak menyangka juga pernikahan ini benar-benar terjadi. Marisa kok kamu diem aja? Gatra kembali membuka suaranya. Saya kan sering menghabiskan waktu bersama Pak Gatra dari pagi sampai sore, jawab Marisa enteng. Gatra tersenyum kecut menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya membuat Marisa yang berjalan kencang menghentikan langkahnya mendadak tepat di depan Gatra. Marisa menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Gatra tersenyum sinis menatap wajah Marisa. Gak usah so jual mahal. Gue tahu lo pernah tidur sama siapa aja. Gak ada orang sukses di atas kasur Marisa, kecuali seorang pelacur. Kalau bukan karena bokap, mungkin lo sekarang sibuk kerja di kasur. Seolah berubah 180 derajat kata-kata manis Gatra hilang dalam sekejap. Rayuan mautnya berubah menjadi kata-kata yang menyakitkan. Dengan penuh penegasan ia berucap seolah sebagai katalisator emosi. Mari Pak, Marisa mengulurkan tangannya memberi jalan agar Gatra jalan di depannya. Tentu dengan rasa sesak di dada yang seakan membakar hatinya. Gatra tersenyum puas dan kembali berjalan untuk ke mobil yang diparkir cukup jauh. Tentu sengaja. Marisa memang gadis beruntung yang bertemu pada Rio. Di usianya yang masih belia dulu ia sudah harus kehilangan keperawanannya. Tentu hidup sulit menghantui setiap bangun paginya. Kedua orang tuanya meninggal sejak ia sekolah dasar, hal yang sangat tak bisa diterimanya hingga saat ini. Seolah menjadi wanita tangguh ia hidup seorang diri dengan dibantu para tetangga di sekitar rumah kecilnya. Semakin umurnya bertambah sudah sedikit orang yang mau membantunya. Mau tidak mau bekerja adalah jalan keluarnya.
Setiap pulang sekolah saat kelas 1 SMA ia selalu menyempatkan bekerja di kedai makan dari siang sampai malam. Namun uang tetap tak seberapa. Dengan wajah dan tubuh bagusnya, membuat ia dikenal sebagai wanita cantik nan seksi. Pakaiannya selalu begitu menggiurkan. Kedai tempat ia bekerja pun kadang dijadikan sebagai cuci mata untuk melihat tubuhnya dan itu membuat pemilik kedai malah tak ingin melepasnya. Setelah kelas 2 SMA, ia berhenti sekolah karena merasa tak ada gunanya. Tak lama seorang perempuan berusaha menggoda dengan sebuah gepolkan uang. Marissa pun tergoda dan dia rela melakukannya demi uang. Sampai akhirnya di usia 18 tahun tepat harusnya ia lulus sekolah ia sudah hampir melayani kurang lebih 20 lelaki hidung belang. Kebanyakan adalah mereka yang beruang. Marissa pindah ke rumah yang cukup besar bahkan ia bisa membeli sebuah mobil. Tentu dari mereka yang benar-benar terlalu banyak uang. Menjadi simpanan bukanlah hal tabu bagi Marissa. Sampai akhirnya Marissa diringkus polisi karena tertangkap basah di sebuah hotel dengan seorang lelaki. Entah bagaimana Pak Dario sangat tersentuh setelah melihat Marissa ada di berbagai berita. Ia akhirnya mau mengeluarkan Marissa yang padahal ia tak kenal sama sekali. Sejak saat itu Pak Dario tahu tentang latar belakang Marissa. Sejak saat itu juga Marissa bekerja di kantor sebagai sekretaris Gatra. Walaupun Gatra juga masih jarang di kantor, tetap Marissa belajar dari awal. Sampai akhirnya Gatra dan Marissa menjadi saling kenal. Gatra tak pernah mengungkit masalah ini sebelumnya. Dan ini kali pertama Gatra memaki abis hatinya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Semoga masuk surga.